Malam itu, udara di kota Semarang terasa lembab. Jalanan mulai sepi, hanya suara kendaraan yang sesekali melintas di kejauhan. Di depan gerbang besar Lawang Sewu, berdiri 4 mahasiswa, Raka, Dina, Fajar, dan Lucy. Mereka datang bukan untuk sekadar berwisata malam, tapi untuk membuat video eksplorasi horor. Lawang Sewu sudah terkenal sebagai salah satu bangunan paling angker di Indonesia, dan mereka berharap bisa mendapatkan rekaman penampakan asli untuk kanal YouTube mereka. Kita mulai sekarang aja ya, biar dapat suasana malamnya, kata Raka yang memegang kamera utama. Dina terlihat sedikit ragu. Ia memandangi bangunan besar di hadapannya, dinding putih yang kusam, jendela-jendela tinggi, dan ratusan pintu tua yang seolah menatap mereka dalam diam. Bayangan pepohonan di halaman tampak bergerak-gerak seperti mengikuti arah pandangan mereka saat mereka hendak masuk. Seorang penjaga malam tua datang menghampiri dengan lampu senter kecil di tangannya. Suaranya serak, tapi tegas. Nah, kalau cuma mau bikin video, silakan. Tapi jangan kelamaan di dalam. Kalau sudah lewat jam 12, jangan buka pintu bawah tanah. Raka tersenyum sopan, mengangguk seolah mengerti. Tapi di dalam hatinya, rasa penasaran justru semakin besar. Ia berpikir, mungkin di bawah tanah itulah tempat paling seram yang bisa membuat video mereka viral. Setelah penjaga itu pergi, mereka melangkah masuk melewati pintu utama Lawang Sewu. Begitu mereka menjejakkan kaki ke dalam, suasana langsung berubah. Udara terasa dingin menusuk, jauh berbeda dengan hawa luar yang hangat. Cahaya senter mereka menembus debu yang berterbangan, memperlihatkan lorong panjang dengan deretan pintu kayu tinggi di sisi kanan dan kiri. Gila, banyak banget pintunya, bisik Fajar sambil menyorotkan kamera. Namanya juga Lawang Sewu, berarti 1000 pintu, jawab Dina pelan, mencoba menutupi rasa takutnya dengan humor tipis. Langkah kaki mereka menggema. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah bangunan tua itu masih hidup dan mendengarkan mereka. Lucy yang memegang kamera kedua berjalan paling belakang. Sesekali ia menoleh ke arah belakang, merasa ada yang mengikuti. Tapi setiap kali ia menyorotkan senter, yang terlihat hanya bayangan pintu dan dinding yang mulai retak. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaannya tidak tenang. Mereka berhenti di aula utama, ruangan besar dengan langit-langit tinggi dan kaca patri bergambar lambang kereta api zaman Belanda. Cahaya senter menyorot ukiran tua di dinding yang tampak seperti lukisan wajah-wajah samar. Bayangin, bangunan ini udah berdiri dari tahun 1904, kata Raka dengan suara pelan. Dulu dipakai Belanda buat kantor kereta, tapi katanya juga tempat penyiksaan tentara Indonesia. Mereka saling berpandangan. Seketika, suasana menjadi hening. Angin dingin berhembus dari arah jendela, membuat salah satu pintu di belakang mereka berderit pelan dan terbuka sendiri. Lucy spontan menjerit kecil. Kalian dengar itu nggak? Fajar tertawa menenangkan. Paling angin, jangan lebay, Lus. Namun saat Raka menyorotkan kamera ke arah pintu yang terbuka itu, pintu lain di sisi kanan ikut terbuka perlahan, menimbulkan suara seret panjang. Dina menggenggam lengan Raka. Rak, kayaknya kita nggak sendirian deh. Raka menelan ludah, lalu berkata pelan, tenang, ini baru, kita lanjut aja rekamannya. Mereka pun melangkah lebih dalam ke lorong berikutnya. Tanpa sadar, setiap pintu yang mereka lewati perlahan mulai terbuka sendiri, satu demi satu, seolah ada sesuatu yang menyambut mereka masuk. Dan malam panjang di Lawang Sewu baru saja dimulai. Langkah kaki mereka bergema di lorong panjang yang seakan tak berujung. Udara semakin dingin dan aroma lembab bercampur debu memenuhi hidung. Cahaya senter menyorot dinding-dinding kuno yang mulai berlumut.
catnya mengelupas, dan di beberapa tempat terlihat noda kecoklatan seperti bekas darah lama. Raka yang berada di depan terus merekam sambil berbicara ke kamera. "Kita sekarang ada di bagian dalam Lawang Sewu, guys," katanya. "Di lorong ini sering terdengar suara langkah kaki tanpa wujud. Kita bakal buktikan malam ini." Suara Raka bergema pelan, tapi tiba-tiba terdengar suara lain samar-samar dari ujung lorong. "Sesti," seperti seseorang yang mencoba memanggil dengan lembut. Lucy berhenti berjalan. Ia menoleh ke arah kanan, ke deretan pintu tinggi. "Kalian dengar itu enggak?" Fajar menjawab cepat. "Apaan?" "Nggak ada suara apa-apa, Lus. Jangan halu." Namun, Raka dan Dina juga berhenti. Mereka sama-sama mendengar suara bisikan lembut dari arah pintu keempat di kanan lorong. Pelan, tapi jelas. "Lucy, kesini." Lucy membeku di tempat. Suara itu seperti memanggil langsung ke dalam telinganya. Sangat dekat. Ia melangkah perlahan menuju pintu itu, seolah ada sesuatu yang menariknya. Dina panik, segera menarik tangannya. "Lucy, jangan!" Asal buka pintu, tapi pintu itu terbuka sendiri sebelum Lucy sempat menyentuhnya. Bunyi engselnya melengking, panjang krek. Cahaya senter mereka menembus ke dalam ruangan kecil yang dipenuhi arsip tua dan lemari kayu. Debu beterbangan, dan di salah satu pojok terlihat kursi goyang tua yang bergoyang pelan, padahal tidak ada angin sama sekali. Raka mendekat pelan. "Ada orang di sana." "Tak ada," jawaban. Namun, ketika ia menyorotkan kamera ke kursi itu, terdengar tawa lirih wanita dari arah belakang. Pelan, tapi menyeramkan. Seperti tawa yang ditahan agar tak terdengar jelas. "Hai hai," semua terdiam. Dina langsung menutup mulutnya, menahan teriak. Raka cepat-cepat menyorot kamera ke arah sumber suara, tapi yang tertangkap hanyalah bayangan samar wanita berambut panjang melintas cepat di belakang lemari. "Astaga, kalian lihat itu?" seru Fajar, mulai panik. Namun ketika mereka memutar ulang rekaman di kamera, suaranya jauh lebih jelas. Tepat sebelum bayangan itu lewat, terdengar bisikan di dekat mikrofon. "Kalian tak seharusnya di sini." Dina mulai ketakutan. Tangannya gemetar memegang senter yang mulai berkedip. "Ra, mending kita keluar aja deh. Ini udah nggak beres." Tapi Raka menolak. "Nggak, kita udah sejauh ini. Kalau dapat rekaman kayak tadi, video kita pasti meledak. Cuma butuh sedikit lagi." Lucy menatapnya tajam. Wajahnya mulai pucat. "Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari tadi. Dari pas kita pertama masuk, mereka mulai berjalan lagi, menyusuri lorong. Namun kali ini, setiap langkah terasa diawasi." Senter Fajar berkedip-kedip, hingga akhirnya mati total. Gelap pekat menyelimuti mereka. Dari tengah kegelapan, terdengar suara langkah kaki. Bukan dari mereka, tapi dari arah berlawanan, mendekat perlahan. "Tauk, Tauk." Raka mengangkat kamera, mencoba menyorot arah suara. Saat lampu inframerah menyala, tampak sekilas siluet seorang wanita berdiri di ujung lorong. Tubuhnya membungkuk, rambutnya menjuntai panjang menutupi wajahnya. "Siapa itu?" bisik Dina ketakutan. Namun sebelum siapapun sempat bereaksi, semua pintu di sepanjang lorong menutup bersamaan dengan suara keras. Pam, 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 pam. Mereka menjerit ketakutan. Raka menarik Dina dan Fajar berlari ke arah aula utama. Tapi Lucy tertinggal di belakang karena ia mendengar lagi suara itu. Lebih dekat, lebih jelas. "Lucy, tolong aku." Ia menoleh pelan, dan di sana, di depan salah satu pintu yang sedikit terbuka, tampak mata seseorang mengintip dari celah, menatap langsung ke arahnya. Mata itu merah menyala dalam kegelapan. Lucy terdiam, tubuhnya kaku, mulutnya terbuka,
tapi tak ada suara keluar. Sementara di kejauhan, kamera Raka merekam semuanya, dan di layar kecilnya tampak bayangan hitam besar berdiri di belakang Lucy. Malam itu baru jam 11, tapi keempat mahasiswa itu sudah menyadari Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu di dalamnya yang menyadari kehadiran mereka dan mulai bermain. Setelah kejadian di lorong panjang itu, keempat mahasiswa itu berlari menuju aula utama. Napas mereka tersengal, jantung berdebar keras, senter Dina terus berkedip, dan hanya cahaya kamera Raka yang sedikit menerangi jalan mereka. "Ra, udah, cukup, kita keluar aja," teriak Dina ketakutan. Raka menatap ke arah lorong gelap di belakangnya. "Tadi itu jelas banget, Din. Kita dapat sesuatu di kamera. Kalau kita pergi sekarang, semua kerja keras sia-sia." Lucy masih terdiam. Wajahnya pucat, pandangannya kosong, seperti melamun. Seolah pikirannya belum kembali sepenuhnya setelah melihat mata merah di balik pintu tadi. Fajar menghampirinya dan menggenggam tangannya. "Lus, kamu gak apa-apa?" Lucy hanya menggeleng pelan. "Ada yang nyebut namaku." Suaranya gemetar, tapi bukan suara manusia. Suasana semakin mencekam. Dari keyahan terdengar bunyi plak, 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 seperti tetesan air yang jatuh ke lantai, namun berirama lambat dan berat, seolah berasal dari sesuatu yang kental. Mereka akhirnya memutuskan untuk berlindung sejenak di salah satu ruangan dekat aula. Di atas pintunya tertulis huruf pudar, Arsikelen, bahasa Belanda yang berarti arsip atau penyimpanan dokumen. Begitu masuk, mereka langsung disambut oleh aroma lembab dan berdebu. Rak-rak kayu besar memenuhi ruangan, berisi berkas-berkas tua, kertas kusam, dan buku catatan yang sudah lapuk dimakan usia. Di pojok ruangan terdapat meja panjang dengan beberapa lemari, besi tua yang terkunci rapat. Fajar menyalakan senter dan mengarahkan ke salah satu lemari. "Wah, ini pasti dokumen zaman Belanda." Dina menegur, "Jangan dipegang sembarangan, nanti malah rusak." Tapi rasa penasaran Fajar lebih besar. Ia membuka salah satu laci kayu dan menemukan sebuah buku catatan tua berwarna coklat gelap. Kulitnya mengelupas, dan di bagian sampulnya tertulis dalam tulisan tangan Belanda kuno. Ia membuka halaman demi halaman, namun sebagian besar tulisannya sulit dibaca. Raka membantu menerangi dengan kamera hingga mereka sampai di halaman terakhir. Halaman yang berbeda dari yang lain. Tulisannya tidak lagi rapi. Coretan tinta merah seperti ditulis terburu-buru, dan di sana tertulis kalimat berbahasa Indonesia. "Jangan buka pintu ke bawah." Suasana langsung berubah hening. Fajar menatap Raka dengan wajah bingung. "Ini maksudnya apa, Ra?" Belum sempat Raka menjawab, terdengar suara berat seperti seseorang menyeret rantai dari arah luar ruangan. Crack, crack, crack. Langkah-langkah berat mendekat. Semakin lama semakin dekat. Dina menempel di dinding sambil berbisik ketakutan. "It's ada orang." Raka memberanikan diri, membuka sedikit pintu, dan mengintip keluar. Lorong di luar tampak kosong, tapi di lantai terlihat jejak kaki besar. Bukan lumpur, melainkan cairan merah yang masih basah. Raka perlahan menutup pintu lagi. Wajahnya tegang. Gak ada orang, tapi ada jejak. Baru banget. Lucy, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berjalan menuju salah satu rak paling belakang. Ia seperti terpanggil oleh sesuatu. Tangan kirinya menyentuh dinding di belakang rak itu. Lalu ia berbisik pelan, "Di balik sini ada pintu." Mereka semua menoleh ke arah Lucy. Raka mendekat dan mengetuk dinding kayu di belakang rak. Benar saja, suaranya kosong. Raka dan Fajar bersama-sama mendorong rak besar itu ke samping. Debu berhamburan, dan perlahan terlihat pintu besi kecil tertutup rapat di baliknya. Dina langsung melangkah mundur. "Jangan dibuka, Rah."
Tadi di buku itu jelas-jelas dijelas, jangan buka pintu, ke bawah. Namun Raka menatap pintu itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Justru itu, Din. Kenapa dilarang? Mungkin di bawah sana jawabannya. Saat mereka berdebat, tiba-tiba buku catatan yang tadi tergeletak di meja terbuka sendiri. Halamannya bergetar seperti ditiup angin. Padahal ruangan itu tertutup rapat. Di halaman terakhir muncul bercak merah baru seperti tinta, tapi baunya amis. Tiba-tiba lampu senter padam. Ruangan langsung gelap gulita. Lalu terdengar suara bisikan berat di telinga Lucy. Kau sudah menemukanku. Ia menjerit keras, dan saat semua menyorotkan cahaya ke arahnya, mereka melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Lucy, menatap mereka dengan dua mata merah menyala. Malam itu, mereka sadar, pintu yang ditemukan Lucy bukan pintu biasa. Itu adalah jalan menuju rahasia gelap Lawang Sewu. Dan kini mereka sudah membangunkannya. Jeritan Lucy menggema di dalam ruangan arsip yang gelap. Raka berusaha menenangkan, sementara Fajar menyorotkan senter ke sekeliling. Namun, tak ada siapa-siapa. Bayangan besar yang tadi berdiri di belakang Lucy hilang seketika. Hanya tersisa hawa dingin yang menusuk tulang. Dina berlari ke arah Lucy yang masih menangis ketakutan. Udah, tenang ya. Gak apa-apa, itu cuma bayangan. Namun sebelum Dina selesai bicara, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu besi di belakang rak tadi. Pelan, tapi berat. Seolah ada seseorang yang berjalan dari balik dinding. Tok, tok, tok. Raka menelan ludah, lalu mendekati pintu itu. Ia mengarahkan kameranya. Halo, siapa di sana? Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba pintu itu bergetar. Kuat, suara dentuman logam membuat semua melompat ketakutan. Brock, B-R-A-K, Brock. Seolah ada yang berusaha keluar dari balik sana. Dina menjerit, Raka, tutup aja, jangan dekat-dekat pintu itu. Tapi rasa penasaran Raka terlalu besar. Ia mendekat dan menyentuh gagang pintu besi yang terasa dingin seperti es. Ketika ia menempelkan telinga untuk mendengar suara di dalam, ia mendengar suara napas berat seseorang, dan di sela-selanya bisikan pelan dari seorang wanita, tolong aku keluar. Raka mundur 2 langkah. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Ada yang hidup di dalam. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, Lucy berdiri lagi. Kali ini pandangannya kosong dan matanya mulai memerah. Langkahnya pelan mendekati pintu besi itu. Dina mencoba menahan. Lucy, jangan ke situ. Kamu ngapain? Tapi Lucy tidak menjawab. Ia hanya berbisik lirih, seperti mengulang kalimat yang tak dimengerti. Dia memanggilku, dia ingin keluar. Raka dan Fajar berusaha menariknya. Tapi tiba-tiba pintu besi terbuka sendiri. Hembusan udara dingin langsung keluar dari dalam, seperti napas panjang dari kegelapan. Lampu senter mereka langsung padam serentak. Gelap total. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa kecil wanita yang lembut tapi menusuk. Hihi. Lalu muncul bau busuk. Campuran anyir, darah, dan daging membusuk. Raka berusaha menyalakan kameranya yang memiliki mode malam, dan saat cahaya inframerah menyala, semua melihat sosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di belakang Lucy. Tubuh wanita itu kurus, rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari ujung jarinya menetes cairan gelap ke lantai. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh bahu Lucy. Dina berteriak histeris, L-U-C-K, di belakangmu. Tapi terlambat. Lucy menoleh pelan, dan saat wajahnya berbalik, mata wanita itu tepat di depan wajahnya. Matanya hitam penuh darah, dan wajahnya pucat, membiru. Wanita itu berbisik pelan, terima kasih sudah membukakan pintunya. Seketika seluruh ruangan bergetar hebat. Rak-rak arsip bergoyang, kertas berterbangan,
dan lemari besi jatuh, menimpa lantai dengan suara menggelegar. Raka menggenggam tangan Dina, berlari keluar sekuat tenaga. Fajar menarik Lucy, tapi tubuh Lucy seperti berat dan tak mau bergerak. Dari belokong, mereka mendengar jeritan panjang. Suaranya bukan hanya Lucy, tapi juga seperti banyak suara wanita lain yang menjerit bersamaan. Lorong di depan mereka kini berubah mencekam. Cahaya lampu jalan dari jendela tampak redup seperti diselimuti kabut. Ketika mereka menoleh ke belakang, di pintu arsip itu terlihat wanita bergaun putih tadi berdiri diam. Wajahnya menghadap lurus ke arah mereka dan tangannya melambai pelan. Fajar menatap tak percaya. Dia ngelihat kita. Raka menariknya. Jangan lihat. Ayo lari sekarang. Mereka berlari menyusuri lorong panjang itu. Setiap langkah disertai suara pintu yang terbanting, kaca pecah, dan hembusan angin dingin yang membuat kulit merinding. Namun di antara semua suara itu, suara wanita itu terus terdengar mengikuti dari belakang. Jangan lari. Aku baru saja bebas. Mereka akhirnya tiba di aula besar, mencoba menutup pintu di belakang. Raka menekan tubuhnya ke pintu, sementara Fajar mengunci dengan ranting besi. Suasana hening beberapa detik. Namun dari sisi lain pintu terdengar ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu suara yang sama berbisik. Kalian belum bisa pergi. Malam. Mereka menyadari sesuatu. Pintu yang mereka buka bukan sekadar jalan ke ruang bawah tanah, tapi gerbang arwah yang selama ini terperangkap di Lawang Sewu. Dan kini arwah itu telah bebas bersama mereka. Lorong Lawang Sewu kini terasa semakin gelap dan dingin. Raka, Dina, Fajar, dan Lucy berlari tanpa arah, mencoba menjauh dari suara ketukan dan tawa wanita misterius yang tadi muncul dari pintu arsip. Napas mereka terengah-engah, langkah kaki mereka menggema di antara lorong yang sempit dan berdebu. Lampu senter tinggal satu yang masih menyala, milik Fajar. Itu pun sudah mulai redup. Ra, kita kemana sih? Semua jalannya mirip begini, teriak Dina sambil memegangi tangan Lucy yang masih terlihat lemah. Raka menatap ke sekeliling. Semua lorong terlihat sama. Dinding kusam, pintu-pintu tua berjejer, dan jendela besar dengan kaca pecah. Gak, tapi kita harus cari jalan keluar. Tangga utama harusnya di depan. Sebelum Raka selesai bicara, tiba-tiba lantai di depan mereka retak dan sebagian lantai runtuh. Fajar yang berjalan paling depan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tubuhnya meluncur ke bawah bersama serpihan batu dan debu, lalu menghilang dalam kegelapan. Fajar, teriak Raka. Tanpa pikir panjang, Raka dan Dina segera turun menyusul lewat lubang itu, menuruni reruntuhan dengan hati-hati. Di bawah sana, udara lebih lembab, lebih pengap, dan terasa berat. Mereka menemukan Fajar tergeletak di lantai semen yang lembab. Untungnya, hanya luka ringan di lengannya. Raka mengarahkan senter. Kini mereka berada di tempat yang berbeda. Sebuah ruang bawah tanah yang luas, dengan dinding batu bata kuno dan langit-langit rendah. Di beberapa titik terlihat rantai besi menggantung dan genangan air kotor di lantai. Bau amis menusuk hidung. Dina memegang hidung sambil bergidik. Astaga, ini tempat apa sih? Kayak ruang penyiksaan. Fajar melihat ke sekitar. Di dinding terdapat bekas tangan berlumur merah kecoklatan, seperti jejak orang yang pernah mencoba kabur. Dan di sudut ruangan terlihat tengkorak dan tuling-tuling kecil berserakan. Raka menelan ludah. Jangan bilang ini ruang penjara bawah tanahnya Belanda. Lucy berdiri perlahan, wajahnya kosong, matanya menatap dinding dengan tatapan hampa. Ia berbisik lirih. Mereka semua mati di sini, disiksa, dikurung sampai tak bernapas lagi. Dina mendekat dan mengguncang bahunya. Lucy,
Kamu ngomong apa sih? Kamu dari mana tahu? Tapi Lucy hanya tersenyum tipis. Dia yang bilang. Mendadak, semua lampu senter mati bersamaan. Jalop total, hening beberapa detik. Lalu terdengar suara rantai diseret dari arah belakang. Suara itu semakin lama semakin dekat. Fajar cepat-cepat menyalakan kamera dengan mode malam. Dalam layar hijau kamera itu, terlihat sesuatu berjalan pelan di ujung ruangan. Bayangan hitam besar, tubuhnya membungkuk, rantai panjang melilit di lehernya. APA-2, bisik Fajar gemetar. Tiba-tiba dari arah kanan, terdengar suara jeritan pria penuh rasa sakit. Suara itu menggema di seluruh ruangan, seperti seseorang sedang disiksa hidup-hidup. Dina menutup telinga, berlutut ketakutan. Aku nggak kuat lagi. Aku mau keluar. Raka berlari mencari pintu lain, tapi yang ia temukan hanya tembok bata tertutup rapat. Semua jalan seperti buntu. Ia menendang-nendang dinding itu, berteriak frustrasi. Sementara itu, Lucy melangkah makin dalam, menembus bayangan. Kakinya telanjang, bajunya kotor, tapi ia tak terlihat takut sama sekali. Dia di sini, mereka semua di sini. Raka menoleh dan melihat asap hitam mulai muncul dari lantai, membentuk silut-silut manusia. Ada yang tanpa kepala, ada yang tangan dan kakinya terikat rantai, ada yang masih berdarah di wajahnya. Ratusan bayangan itu menatap mereka diam-diam. Fajar merekam semuanya dengan gemetar. Ra, ini nggak bisa dijelasin. Mereka hidup. Tiba-tiba salah satu bayangan melayang cepat ke arah Fajar dan menabrak tubuhnya. Kamera terjatuh ke lantai, dan dari layar yang masih menyala terlihat Fajar kejang-kejang. Matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar darah hitam. Dina menjerit histeris, memeluk Raka sambil menangis. Raka, tolong kita keluar dari sini. Raka memeluknya erat, matanya mencari jalan. Tapi satu-satunya pintu yang tampak hanyalah pintu kayu tua di ujung ruangan, terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, ia menyeret Dina ke arah sana sambil berteriak, Lucy, ayo, cepat. Namun saat mereka menoleh, Lucy berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya kaku, wajahnya menatap kosong ke langit-langit. Dari matanya menetes darah, dan suaranya berubah serak dalam. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Tempat ini bukan untuk manusia. Tiba-tiba semua roh berteriak bersamaan. Pergi! Suara itu mengguncang seluruh ruang bawah tanah, hingga dindingnya retak dan beta-beta berjatuhan. Raka dan Dina berlari menembus pintu kayu itu. Sementara di belakang mereka, jeritan dan tawa menyeramkan bergema, campuran antara penderitaan dan amarah yang sudah lama terpendam. Mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah, tapi kini bukan lagi di lorong utama Lawang Sewu. Mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda, gelap, berdebu, dan sunyi. Dan Lucy tidak ikut keluar. Malam itu, Raka dan Dina sadar Lawang Sewu bukan sekadar bangunan bersejarah. Di bawahnya tersimpan ratusan jiwa yang disiksa dan dikubur hidup-hidup. Dan kini mereka telah membangunkan arwah yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Raka dan Dina berlari tanpa henti, melewati lorong gelap yang terasa asing. Dindingnya lembab, udara di sekitarnya begitu dingin sampai napas mereka mengeluarkan uap putih. Mereka berhenti di sebuah ruangan besar dengan jendela pecah dan debu tebal di mana-mana. Lucy, dia nggak ikut kita keluar, bisik Dina sambil menatap pintu di belakang mereka yang kini sudah menghilang. Pintu itu tertutup rapat, seolah tidak pernah ada. Raka berdiri diam, menatap lantai yang berlumur debu. Tapi kita nggak bisa balik. Kalau balik, kita bisa mati di sana. Dina menggigit bibirnya, menahan tangis di dalam hatinya.
Rasa bersalah dan ketakutan bercampur. Namun tiba-tiba, sesuatu bergerak di bawah kaki mereka. Lantai yang mereka pijak bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah tanah. Raka segera menyalakan senter kecil yang masih tersisa, lalu mengarahkan ke lantai. Di sana terlihat retakan panjang yang perlahan terbuka, memperlihatkan semacam ukiran di batu. Tulisan Belanda yang hampir pudar. Tulisan itu berbunyi, "Hier rust de zielen van de vergetenen." Di sini beristirahat jiwa-jiwa yang terlupakan. Dina merinding. Jadi, selama ini yang kita injak. Raka menelan ludah. Kuburan massal. Tak lama, dari arah dinding muncul suara berbisik lirih, seperti ratusan orang berbicara bersamaan tanpa jelas apa yang mereka katakan. Udara makin dingin, lampu senter Raka mulai berkedip-kedip, dan dari retakan di lantai keluar asap putih yang berputar pelan. Dina mundur ketakutan, tapi Raka mendekat, mencoba melihat lebih jelas, dan di antara kabut itu muncul tenggen-tenggen pucat yang merangkak keluar dari celah batu. Tangan-tangan itu penuh luka dan darah kering, mencoba mencengkeram udara, seperti berusaha keluar dari tempat mereka dikubur hidup-hidup. "Raka, ayo pergi dari sini sekarang," teriak Dina sambil menarik tangannya. Tapi sebelum mereka sempat berlari, terdengar suara langkah sepatu dari ujung ruangan. Langkah itu pelan namun berat, seperti seseorang berjalan dengan sepatu bot tentara. Dari balik bayangan muncul sosok pria Belanda berpakaian seragam tua, dengan darah mengering di wajahnya. Matanya kosong dan di tangannya tergenggam cambuk besi berkarat. "Kalian tidak boleh berada di sini." Suara berat itu menggema di seluruh ruangan. "Tempat ini milik kami." Raka memeluk Dina erat-erat. "Kau siapa? Kau siapa? Apa yang terjadi di sini?" Hantu itu berjalan mendekat. Langkahnya berat. Rantai di pinggangnya beradu mengeluarkan bunyi nyari. "Mereka para pekerja paksa. Kami perintahkan mereka menggali terowongan, tapi mereka memberontak. Kami kubur mereka hidup-hidup di bawah sini." Dina menutup mulutnya, terisak. "Jadi semua jeritan yang kita dengar, it's mer..." Sosok hantu itu mengangguk perlahan, lalu menatap Raka. "Sekarang, kalian telah membangunkan mereka." Tiba-tiba, dari belakang, suara perempuan menangis keras terdengar. Dina menoleh, dan di ujung ruangan berdiri Lucy. Namun wajahnya sudah berbeda, pucat, matanya hitam seluruhnya, dan rambutnya basah menempel di pipi. Dari bibirnya menetes darah hitam. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" katanya dengan suara bergetar. Raka melangkah mundur. "Lucy, kamu, itu bukan kamu kan?" Lucy tersenyum pelan, tapi senyumnya aneh. "Mereka memilihku. Aku bisa dengar semua penderitaan mereka. Mereka marah, dan mereka tidak akan berhenti sebelum semua orang tahu apa yang terjadi di sini." Saat ia berbicara, tanah di sekitar mereka mulai bergetar lagi. Satu persatu wajah arwah muncul dari lantai dan dinding, berteriak kesakitan. Dari langit-langit menetes darah, menciptakan genangan merah di lantai. Dina menjerit dan menutupi wajahnya. Raka menarik tangannya, berusaha kabur, tapi suara Lucy menghentikan langkah mereka. "Kalian tidak bisa lari. Kalian harus jadi saksi. Sama seperti aku." Tiba-tiba Lucy menatap ke arah Raka dengan mata kosong. Dan di belakangnya, hantu Belanda tadi berdiri tegak sambil berteriak dalam bahasa asing. Semua arwah menjerit bersamaan. Lampu senter Raka meledak, dan ruangan itu berubah menjadi gelap total. Yang terdengar hanyalah jeritan Dina dan Raka yang bergema panjang, lalu sunyi. Beberapa detik kemudian, angin dingin berhembus melewati lorong, membawa bisikan samar. "Jangan buka lawang sewu di malam hari." Keesokan paginya,
Petugas penjaga Lawang Sewu menemukan kamera Fajar di depan pintu bawah tanah yang tertutup semen. Saat diputar, rekaman terakhir hanya menampilkan bayangan 4 orang berjalan di lorong gelap, disusul suara wanita berbisik lirih. Mereka masih di sini. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti kota Semarang. Bangunan megah Lawang Sewu berdiri diam di tengah kota, sunyi, tapi terasa hidup. Petugas penjaga malam, Pak Sardi, berjalan perlahan di halaman depan sambil memegang senter. Ia merasa ada yang berbeda. Udara pagi terasa lebih dingin, dan aroma anyir samar tercium dari arah ruang bawah tanah. Ketika ia memeriksa, ia menemukan pintu kayu besar di ruang bawah tanah terbuka sedikit. Padahal semalam dikunci rapat. Di depan pintu itu tergeletak kamera video yang rusak dengan lampu indikator merah yang masih menyala lemah. Dengan tangan gemetar, Pak Sardi mengambil kamera itu, lalu menekan tombol play. Layar bergetar. Suaranya penuh gangguan, tapi samar-samar terlihat wajah Raka, Dina, Fajar, dan Lucy sedang merekam di lorong gelap. Suara mereka panik. Cepat, Kay Aracini. Jangan lihat ke belakang. Lalu terdengar jeritan. Suara pintu dibanting. Dan akhirnya, hening panjang. Rekaman berhenti pada gambar pintu tua dengan simbol aneh. Diikuti suara perempuan berbisik lirih. Kami tidak akan pernah pergi. Pak Sardi menelan ludah. Ia tahu tempat itu. Pintu besi menuju ruang tahanan Belanda lama yang katanya sudah ditutup permanen sejak puluhan tahun lalu. Tapi malam itu, pintu itu kembali terbuka. Sementara itu, sore harinya, tim kepolisian dan petugas heritage datang untuk menyelidiki laporan hilangnya 4 mahasiswa. Mereka menemukan hanya kamera, sepatu, dan jaket milik korban. Tidak ada jasad, tidak ada jejak. Salah satu polisi muda, Anton, memeriksa rekaman dari kamera Fajar. Namun ketika sampai di menit terakhir, layar tiba-tiba berubah sendiri. Muncul wajah Lucy, tersenyum menatap kamera. Matanya hitam seluruhnya, dan di belakangnya terlihat ratusan bayangan tubuh tanpa wajah. Kami sudah bebas, katanya pelan. Sebelum rekaman mati total, Anton langsung menjatuhkan kamera dan mundur ketakutan. Rekan-rekannya mengira itu efek editan. Tapi malam itu juga, sesuatu mulai terjadi di Lawang Sewu. Malam hari, penjaga yang bertugas melapor bahwa dari jendela lantai 2 terdengar tangisan wanita dan teriakan minta tolong. Beberapa pengunjung yang lewat bahkan mengaku melihat bayangan 4 orang berjalan di koridor sambil membawa kamera, seperti sedang merekam sesuatu beberapa kali. Lampu di lorong mati mendadak, dan ketika dinyalakan kembali, tampak jejak kaki basah mengarah ke ruang bawah tanah. Namun setiap kali diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Hari demi hari berlalu. Berita tentang hilangnya 4 mahasiswa di Lawang Sewu menjadi viral. Namun di antara masyarakat Semarang, mulai muncul rumor baru. Setiap malam Jumat Kliwon, 4 bayangan manusia terlihat berjalan di sekitar halaman Lawang Sewu. 3 membawa senter. 1 berdiri di tengah dengan rambut panjang dan mata hitam legam. Orang-orang yang berani mendekat mengaku mendengar suara perempuan berbisik di telinga mereka. Kamu mau tahu kebenarannya? Turunlah ke bawah tanah. Dan mereka yang benar-benar mencoba tidak pernah kembali. Suatu malam, seorang pemandu wisata bernama Teguh memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Ia membawa kamera dan beberapa rekan untuk merekam dokumenter. Saat mereka menyalakan lampu di ruang bawah tanah, tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Udara menjadi berat dan suara rantai menyeret terdengar dari segala arah. Teguh memutar tubuhnya. Senter di tangannya menyorot ke depan. Dan di sana, berdiri 4 sosok samar yang tubuhnya berlumuran darah. Raka, Dina, Fajar, dan Lucy. Mereka tidak bicara, hanya menatap tajam. Teguh gemetar
Kamera jatuh dari tangannya. Lucy melangkah pelan ke depan, dan dari bibirnya keluar kalimat yang sama seperti di rekaman lama. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Lalu, semua lampu padam. Suara teriakan bergema, dan keesokan harinya, tim Teguh dinyatakan hilang, sama seperti mereka. Sejak saat itu, pemerintah kota menutup Lawang Sewu untuk umum di malam hari. Pintu ruang bawah tanah disegel permanen dengan beton, dan semua akses menuju ke sana dilarang keras. Namun para warga sekitar tahu, setiap lewat tengah malam, dari balik jendela besar yang berdebu, kadang terlihat bayangan seseorang melambaikan tangan, seolah memanggil siapapun yang berani mendekat. Dan jika kamu berdiri cukup dekat di depan gedung itu, kamu mungkin akan mendengar suara bisikan halus yang datang dari balik kaca. Kami menunggu di bawah tanah. Tamat, kutukan Lawang Sewu, akhir dari kisah 4 mahasiswa yang membangunkan arwah yang seharusnya tetap terkubur selamanya.